Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita pelajari Faraid. Pada hari ini sengaja memakai media video ini supaya kalian bisa melihat secara langsung dan bisa terlihat secara urutannya dalam hal yang akan kita jelaskan. Jadi penting untuk melihat urutan ini. Judulnya adalah macam-macam kasus waris. Kasus waris itu beragam. Yang pertama, dia kasus yang biasa. Kedua, kasus yang tidak biasa. Nanti yang tidak biasa itu beragam. Nanti kita akan pelajari dua di antaranya. Ada kasus biasa. Apa artinya biasa? Itu habis, begitu. Jadi kalau kita bayangkan membagi waris teh, ini ada satu keranjang jeruk. Ini adalah warisan tirkah peninggalan. Kemudian dibagikan buat si Anu sekian, buat si Anu sekian, buat si Anu sekian, buat si Anu sekian. Sisanya buat si Anu. Nah, kalau habis itu namanya kasus biasa. Berarti pecahannya pas atau ada penerima sisa. Nah, itu sebabnya kasus biasa. Itu yang kita pelajari di Sanawiyah. Kasus biasa. Kita lihat contohnya. Suami dapat berapa? 1/4. Anak perempuan sendirian dapat 1/2. Kemudian cucu perempuan, maaf ya, bukan cucu perempuan, cucu laki-laki. Ini kasus biasa dulu. Cucu laki-laki, nanti cucu perempuan di kasus berikutnya. Cucu laki-laki, cucu laki-laki dapat sisa. Ini kasus biasa. Kenapa habis? Tidak ada masalah. Suami dapat 1/4, anak perempuan dapat 1/2, cucu laki-laki dapat sisa. Dengan mudah kita hitung, ini penyebutnya 4. Punya masalah 4, berarti ini bagiannya 1, ini bagiannya 2. 1 tambah 2, 3. 4 diambil 3, sisanya 1/4. Itu. Ini habis. Berarti itu adalah kasus biasa. Nah, ada kasus yang tidak biasa. Coba lihat. Ya kan nomor 2. Suami sama 1/4. Anak perempuan 2 orang berapa? 2/3. Ibu berapa? Ibu 1/6. Karena ada waris. Suami dapat 1/4 karena ada paruh waris. 2 anak perempuan karena berdua, lebih dari seorang, dapat 2/3. Ibu dapat 1/6. Berarti penyebutnya berapa? 4, 3, dan 6. Penyebutnya adalah 12. Persekutuan penyebutnya 12. 4, 3, dan 6. Persekutuannya adalah 12. Berarti 1/4-nya adalah 3. Sahamnya 3. 2/3 dari 12 sahamnya 8. 1/6 sahamnya 2. Berapa jumlahnya? 3 dengan 8 dengan 2, 13. Berarti lebih besar bagian para ahli waris daripada warisannya. Kan warisan itu 1, 2/12. Sedangkan ini bagian masing-masing ahli waris kalau dijumlahkan 1/4 tambah 2/3 sama 1/6 sama dengan 3/12 tambah 8/12 tambah 2/12, jumlahnya 13/12. Jadi tidak cukup. Jadi tidak cukup, bagian ahli waris lebih besar daripada jumlah harta. Maka kasus seperti ini namanya aul. Kasus tidak biasa, aul. 12 aul ke 13. 12 aul ke 13. Penyebutnya berubah dari 12 ke 13 supaya cukup. Itu maksudnya. Maka suami yang asalnya 1/4 3/20 berubah jadi 3/13.
Itu 2 anak perempuan 8 per 12 asalnya jadi 8 per 13. Ibu asalnya 2 per 12 menjadi 2 per 13. Nanti dijumlahkan berapa? 13 per 13. Cukup. Kenapa? Tadi 13 per 12. Berarti tidak cukup. Penerimanya jumlahnya 13, sedangkan penyebutnya 12, berarti tidak cukup. Maka yang begitu namanya AU. Itu kasus tidak biasa yang pertama. Ini kasus biasa, ini kasus AUL. Bertambah. Nah, berikutnya, kasus berikutnya. Silakan perhatikan. Ini ada, nanti apalagi 11 ini ada faktor kesulitan agak lebih. Silakan lihat. Ibu berapa? 1/6, karena ada waris. Anak perempuan sama, setiap anak perempuan sendirian setengah. Kalau berdua 2/3. Cucu perempuan, yang dimaksud cucu perempuan dari anak laki-laki. Ketika kita menulis atau mendengar cucu perempuan, yang dimaksud cucu perempuan dari anak laki-laki. Karena cucu perempuan dari anak perempuan itu dawil arham, bukan ahli waris. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa? 1/6. Dalam kaidah yang kalian hafal, karena itu harus tetap hafal, bahwa kalau anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6. Takmilata sulusaini menggenapi 2/3, kan gitu dalam kaidahnya. Kalian harus apa itu bakalnya itu. Kita harus ingat terus furudul muqaddarah yang pernah kita sampaikan di sanawiyah, ditulis dengan lengkap, kan ditempel di rumah, di kamar, sudah tetap hafal bakalnya itu. Ya, maka sekarang tidak kita simpulkan, ibu dapat 1/6, anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6. Berarti penyebutnya berapa persekutuannya? 6. Ibu dapat 1/6, setengah 3/6. Kemudian 1/6, 1/6. Jadi mereka A, B, C menghabiskan berapa? 5. Berarti ada sisa 1 itu, dan tidak ada asobah. Kalau di sini kan ada asobah yang dapat sisa, di sini tidak ada asobah. Berarti ada kelebihan bagian. Karena cuma habis 5/6. Padahal mestinya habis. Bagaimana caranya? Ini namanya rod. Nah, kebalikan dari itu, 12 berubah ke 13 membesar. Ini mengecil. 6 berubah ke 5. Nah, begitu. 6 berubah ke 5. Maknanya apa? Ibu yang asalnya dapat 1/6 jadi dapat 1/5. Mudah. Anak perempuan yang asalnya 3/6 berubah jadi 3/5. Kemudian cucu perempuan yang asalnya dapat 1/6 berubah jadi 3/5. 1/5, maaf, 1/5. Jadi habis. Kenapa? Ibu ambil 1/5, anak perempuan ambil 3/5, cucu perempuan ambil 1/5. Kalau dengan bagian asal tadi ibu 1/6, anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6, berarti tidak habis. Ada sisa. Dikemanakan sisa? Dikembalikan kepada mereka. Sebetulnya hakikatnya dengan perbandingan bagian mereka, furud mereka. Ini namanya apa? Rod. Kebalikan dari aul, rod. Tapi catatan tanpa suami atau istri. Macam-macam kasus. Ini kasus biasa, ini kasus aul, ini kasus rod tanpa suami atau istri. Itu mudah. Kenapa? Berubah saja penyebutnya mengecil. Berarti apa logikanya? Kalau penyebutnya mengecil, bagiannya bertambah, membesar. Ini kebalikannya. Ketika penyebutnya membesar, bagiannya mengecil. Jadi aul itu terjadi apa? Pengurangan secara merata. Pengurangan secara merata. Suami asalnya 3/12 jadi 3/13. Pengurangan secara merata. Semua punya
nasib sama dikurangi bagiannya. Ini sebaliknya. Tadi kan ada sisa 1/6. Kemana kan? Dikembali kepada mereka, terjadi penambahan. Itu sebabnya ibu yang 1/6 berubah jadi 1/5, itu membesar secara merata juga. Nah, namun catatannya untuk nomor yang berikutnya, nomor 4, ini rod ada suami atau istri. Rod dengan suami atau istri. Nah, catatannya suami atau istri tidak dapat rod, tidak dapat tambahan. Kan ini ada tambahan dari 1/6 berubah jadi 1/5, bertambah. Tapi suami dan istri tidak ikut, dia tetap dalam bagian asalnya. Itu bagaimana caranya? Nah, perhatikan baik-baik ya, karena ini agak sedikit pasti kalian hati-hati. Rod tanpa suami atau istri, dengan suami atau istri, artinya suami tidak diberi rod. Silakan lihat, suami dapat berapa? 1/4. Perhatikan dengan teliti, anak perempuan tadi sudah setengah. Cucu perempuan 1/6. Perhatikan, 4, 2, 6 penyebutnya. Jadi berapa? 12. Persekutuannya 12. Berarti ini dapat 3, dapat 6, dapat 2. Silakan jumlahkan. Suami ambil 1/4, anak perempuan ambil setengah, cucu perempuan ambil 1/6. Setengah 1/4 3/12, 1/2 6/12, 1/6 2/12. 3 tambah 6 9 tambah 2 11. Berarti seperti ini. Ini 6, tapi diambil 5, ada sisa. Di sini juga 12, tapi jumlah mereka sahamnya cuma 11. Berarti ada sisa. Apa bedanya? Kalau di sini tidak ada suami atau istri, langsung otomatis. Kalau awal besar, kalau rod mengecil, langsung gitu. Tapi kalau ini tidak, kenapa? Suami tidak ikut rod. Tadi saya tulis, suami atau istri tidak ikut rod. Dia bagiannya tidak akan bertambah. Mensaparapat terus. Ya, setengah terus. 1/8 terus, tidak berubah bertambah. Gitu. Tapi berkurang ikut. Gitu. Kalau awal ikut. Kalau rod tidak ikut. Kalau ngirakan tadi kan berkurang secara merata ikut. Tapi kalau bertambah tidak. Nah, bagaimana caranya? Coba perhatikan. Ini penting kalian perhatikan. Ditutup dulu. Ditutup dulu bukunya. Begitu urusannya. Berarti sampai di sini, di tahap ini kita tahu, oh terjadi rod. Yang ada suami, berarti suami harus didahulukan. Berapa bagian suami? 1/4. Tetap 1/4 saja. Cuma nulisnya dirubah. Coba perhatikan. Ditulis 4 penyebut di atas sebagai penyebut awal. 4. Perhatikan. Bagiannya berapa suami? 1. Karena 1/4. Jadi penyebutnya 4, bagiannya sahamnya 1. Gitu logikanya. Berapa sisanya? 4 ambil 1, berarti ada sisa 3/4. Setelah diambil suami, ada sisa 3/4. Buat siapa? Buat anak perempuan dan cucu perempuan. Gitu. Karena buat cucu perempuan dan anak perempuan, dilihat perbandingan perut mereka. Silahkan tulis lagi, perhatikan. Setengah, kemudian 1/6. Perhatikan, anak perempuan bagiannya setengah, cucu perempuan bagiannya 1/6. Lihat perbandingannya, ambil persekutuannya. Kita ambil persekutuannya 6. Setengah itu 3. 3/6. 1/6 itu 1/6. Jadi perbandingan mereka 3 berbanding 1. Itu pentingnya, 3 berbanding 1. Artinya apa?
Berarti dia akan mengambil 3/4 dari sisa itu. Dia akan mengambil 1/4 dari sisa itu. Sisa suami diambil anak perempuan 3/4-nya. Sisa suami diambil perempuan 1/4-nya. Maka karena akan dibagi 4 gitu. Maka angka 4 ini coba perhatikan. Ini kan penyebut barunya 4. Ini penyebut lama, sudah lupakan. Penyebut baru 4. Harus kali 4. Karena apa? Nanti akan dibagi 4. Gitu. Karena berikutnya akan dibagi 4, 3/4 dan 1/4. Maka kali 4 penyebutnya. Supaya nanti dibagi jadi genap. Jadi berapa? Penyebut barunya 16. Penyebut barunya 16. Bagian suami berapa? 1/4. 1/4 dari 16? 4. Gitu. 1/4 dari 16, 4. Berapa sisanya? 12. Sisa si suami itu 12. Itulah yang akan dibagi oleh anak perempuan dan cucu perempuan. 3/4 kali 12. Ini 1/4 kali 12. Gitu. Anak perempuan 3/4 dari 12 berapa? 9. Gitu. Kemudian cucu perempuan 1/4 dari 12, 3. Kita sudah dapatkan angka 4 bagian suami, 9 bagian anak perempuan, 3 bagian cucu perempuan. Berapa menyebutnya? 16. Jadi konkretnya ini dapat 4/16. Ini dapat 9/16. Ini dapat 3/16. Itu. Kesimpulan akhirnya suami dapat 4/16 alias 1/4. Dia tidak berubah, tidak bertambah. Tapi anak perempuan asalnya setengah berubah jadi 9/16. Gitu. Cucu perempuan asalnya 1/6 berubah jadi 3/16. Caranya sekali lagi di tingkat pertama hitung seperti biasa. Kalau terjadi jumlah saham lebih kecil daripada masalah, namanya ROD. Bagaimana tutup dulu? Kita baru sampai mengetahui bahwa terjadi ROD. Bagaimana penyelesaian ROD? Suami tidak ikut ROD. Karena itu berikan dulu kepada suami 1/4. Tapi cara nulisnya adalah 4-nya sebagai penyebut ditulis di depan, di atas. Kemudian bagiannya di bawahnya 1/4. Artinya nanti ada sisa 3/4. Buat siapa? Buat anak perempuan dan cucu perempuan. Karena untuk mereka berdua ditulis bagiannya setengah, 1/6. Untuk mencari perbandingannya. Supaya perbandingannya kelihatan, ambil penyebutnya, persekutuan penyebutnya 6. Setengah teh 3, 1/6 teh 1. Berarti 3 berbanding 1. Artinya apa? Bahwa anak perempuan akan mendapat 3/4 dari sisa suami itu. Cucu perempuan dapat 1/4 dari sisa suami itu. Maka penyebutnya karena akan dibagi 4. Coba perhatikan. Kenapa kali 4? Karena ini akan dibagi 4. Maka 4 yang tadinya asal penyebut baru, penyebut ROD dikali 4. Penyebut barunya 16. Maka kasihkan kepada suami, berikan kepada suami 1/4 dari 16 adalah 4. Nanti sisanya 12. Itu yang dibagikan kepada anak perempuan. 3/4 dari 12, kemudian 1/4 dari 12. Maka anak perempuan dapat 9/16, cucu perempuan 3/16. Silakan perhatikan baik-baik, kemudian amati dengan baik, terutama di proses ini yang kalian baru. Kalau proses ini saya kira sudah sering terjadi, ini proses baru. Namanya ROD. Jadi pertanyaannya macam-macam kasus waris itu apa saja? Ada kasus biasa seperti nomor 1, ada kasus aul di nomor 2. Apa aul itu? Artinya jumlah saham ahli waris lebih besar
daripada masalahnya. Artinya penerima lebih besar bagiannya daripada hartanya. Kemudian ini kebalikannya lebih kecil, tapi ada dua macam. Kasus rod ada dua macam, ada rod tanpa suami istri, ada rod dengan suami istri. Rod tanpa suami istri mudah. Bagaimana? Penyebutnya berubah mengecil sesuai dengan angka itu. Maka kesimpulannya seperti ini. Sedangkan rod dengan suami atau istri, berikan dulu kepada suami. Ini caranya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Barangkali kalian harus ekstra memperhatikan dan mengulang kembali apabila kalian belum paham dengan satu kali melihat, dikali baca ulang, didengarkan ulang, terutama bagian-bagian ini. Sekian, terima kasih. Kalau kalian lewati kasus yang ini, berarti kalian cerdas. Biasanya yang jadi ukuran dalam faraid ketika orang mampu menangkapnya dengan cepat, itu menunjukkan dia punya kemampuan yang cukup. Tapi kalau perlu waktu itu masalah biasa ketika orang berulang-ulang memperhatikan ini, karena memang kasusnya agak berubah dari yang bakunya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.